Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan umur panjang. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tauhid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Abdurrahman, mahasiswa UIN SSC Cirebon. Di sini akan mempresentasikan makalah Cirebon Studies yang di sini dengan temakan sistem kesenian di Cirebon 2, yaitu ada seni tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Dan tak lupa persembahan ini saya sampaikan kepada beliau Bapak Heru Prayogo MPD selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja kita pelajari materinya. Pendahuluan. Cirebon merupakan salah satu kota yang kaya akan warisan budaya dan kesenian yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai kawasan yang telah lama dipengaruhi oleh berbagai budaya, baik dari kerajaan-kerajaan Islam, Mataram, serta budaya Tionghoa dan Sunda. Cirebon menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang khas. Di antara banyaknya seni yang berkembang di Cirebon, terdapat beberapa jenis kesenian yang sangat berpengaruh dan menarik untuk dipelajari, yaitu tari topeng, tari sintren, berai, dan ronggeng Bugis. Kesenian-kesenian ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai lokal dan pengaruh luar yang berkembang di Cirebon. Nah, pada makalah ini akan membahas secara rinci tentang 4 jenis kesenian tersebut, meliputi sejarah, ciri khas, dan maknanya dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Langsung saja yang pertama, tari topeng. A. Sejarah tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu tarian tradisional yang sangat terkenal di Cirebon. Tari ini sudah ada sejak zaman kerajaan Cirebon pada abad ke-16. Berawal dari penggunaan topeng dalam pertunjukan drama tari yang mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan dan mitologi, pada mulanya tari topeng digunakan dalam acara ritual keagamaan. Namun seiring berkembangannya waktu, tarian ini menjadi bagian penting dalam hiburan masyarakat. B. Ciri khas tari topeng. Tari topeng memiliki ciri khas, yaitu penggunaan topeng sebagai elemen utama dalam pertunjukan. Topeng tersebut memiliki berbagai jenis karakter yang masing-masing menggambarkan sifat atau tokoh tertentu. Di Cirebon terdapat beberapa jenis topeng, antara lain topeng pesisiran. Itu biasanya digunakan oleh penari pria dengan gerakan yang lebih energik dan menggambarkan tokoh yang berwatak keras atau gagah. Yang kedua, topeng kelana. Topeng ini menggambarkan tokoh yang berjiwa petualang dan penuh pengorbanan. Yang ketiga yaitu topeng tua. Topeng ini melambangkan kebijaksanaan seorang tokoh tua. C. Fungsi tari topeng. Tari topeng di Cirebon memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai hiburan dan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya. Tarian ini sering dipentaskan dalam upacara adat seperti pernikahan atau upacara syukuran. Namun juga menjadi bagian dari pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. 2. Seni sintren. A. Sejarah sintren. Sintren adalah sebuah seni pertunjukan yang melibatkan tarian dan peran seorang gadis yang diidentifikasi sebagai sintren.
Sintren berasal dari kata sintir yang berarti semacam suara yang melantunkan musik, sementara sintren merujuk pada sosok perempuan yang bertransformasi menjadi seorang penari sakral. Tarian ini dapat ditemukan di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Brebes yang dipengaruhi oleh tradisi Islam dan budaya Jawa. B. Ciri khas dan proses sintren. Sintren merupakan pertunjukan yang diwarnai dengan mistisisme dan unsur medis. Seorang gadis muda yang dipilih menjadi sintren akan berada dalam keadaan seperti dirasuk atau ditunggui oleh roh yang membuatnya menari dengan gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Sebelum menari, sang sintren akan mengenakan pakaian adat dan topeng, serta dilengkapi dengan alat musik tradisional seperti gamelan dan kendang. C. Fungsi sintren. Fungsi utama dari seni sintren adalah sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, sintren juga digunakan sebagai simbol untuk menyambut musim panen atau sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Kesenian yang ketiga yaitu Bray. A. Sejarah Bray. Bray adalah kesenian yang sangat erat kaitannya dengan ritual dan upacara adat di Cirebon. Kesenian ini biasanya dipertunjukkan dalam acara-acara yang berhubungan dengan upacara kelahiran atau pernikahan. Bray memiliki bentuk pertunjukan yang khas, yaitu berupa seni peran yang dilengkapi dengan musik tradisional. B. Ciri khas kesenian Bray. Bray dimainkan oleh sekelompok orang yang sebagian besar adalah pria. Mereka mengenakan pakaian adat Cirebon dan memainkan alat musik tradisional seperti gambang, kendang, dan gong. Para pemain juga bertugas memainkan peran sesuai dengan karakter yang ada dalam cerita yang dibawakan. Dalam pertunjukan Bray, biasanya terdapat unsur humor dan sindiran sosial yang menjadi ciri khasnya. C. Fungsi kesenian Bray. Fungsi Bray selain untuk hiburan juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat Cirebon dalam merayakan berbagai upacara adat. Tarian ini merupakan bentuk persembahan dan doa kepada roh leluhur atau sebagai wujud rasa syukur atas sesuatu yang telah diperoleh masyarakat. Kesenian yang keempat yaitu tari ronggeng Bugis. A. Sejarah ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis adalah kesenian yang berasal dari suku Bugis yang berkembang di wilayah pesisir Cirebon. Tarian ini dipengaruhi oleh budaya Bugis yang dikenal dengan tradisi pelayaran dan kekuatan tarian rakyatnya. Ronggeng Bugis pada awalnya digunakan dalam perayaan adat dan acara-acara besar dan dikenal dengan gerakan tubuh yang dinamis dan atraktif. B. Ciri khas kesenian tari ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis memiliki gerakan yang energik dan dinamis, dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat pesisir yang aktif. Para penari menggunakan pakaian adat yang berwarna cerah dan dihiasi dengan perhiasan yang berkilau. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari yang terdiri dari pria dan wanita yang bergerak seirama dengan iringan musik tradisional seperti gamelan dan rebana. C. Fungsi ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis memiliki fungsi utama sebagai bentuk hiburan dan upacara adat. Pada acara tertentu seperti pesta panen atau perayaan agama.
Ronggeng Bugis diadakan untuk menyambut kedatangan tamu atau sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Bisa diambil kesimpulan, keempat kesenian yang berkembang di Cirebon, tari topeng, sintren, berai, dan ronggeng Bugis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Cirebon. Masing-masing kesenian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual, adat, dan budaya kepada generasi berikutnya. Melalui tarian dan pertunjukan ini, masyarakat Cirebon mampu mempertahankan dan melestarikan tradisi serta identitas budaya mereka yang sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang dan keragaman budaya yang ada di wilayah ini. Baik teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan melalui presentasi makalah saya ini. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.